Kami sudah berusaha untuk menyelamatkan ibu kalian. Tapi Allah berkehendak lain. Ibu kalian tidak tertolong. Abah, selama ini aku udah nurutin jadi istri yang baik buat Abah. Demi melunasi hutang-hutang keluarga aku. Tapi sekarang, ibu sama bapakku sudah meninggal. Jadi, hutang-hutang keluarga aku udah lunas. Mulai detik ini, aku udah cerai dari Abah. Aduh, banyak sekali nih pekerjaan yang belum dikerjain sama Mbak Darsi. Udah Umi tenang ya, biar aku yang nyetrika, Umi kerjain yang lain aja ya. Ya, makasih ya, Viva. Ya Umi. Pak, tuh kan, nggak boleh Abah meleng. Meleng dia lari. Apipah! 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 Abah udah bangun. Abah nggak boleh lihat aku lagi nyetrika. Aku harus buru-buru pergi. Apipah! 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 Iya Abah. Kamu dari mana sih? Hah? Kamu pergi-pergi ya? Bukan nemenin Abah bobo malah pergi-pergi. Hah? Bantuin Umi ya? Enggak Abah, enggak. Enggak. Bau gosong nih. Bau gosong. Waduh, kebakaran, kebakaran. Aduh. Ini. Waduh, kemeja kesayangan Abah gosong. Umi, pasti Umi punya kerjaan. Umi. Abah itu Umi. nyetrika Abah. Ada apa sih Abah? Ada apa? Ini lihat nih, kemeja kesayangan Abah. Bolong. Maksudnya apa sih, Bah? Maksudnya apa ini? Kemeja kesayangan Abah bolong. Deh. Abah ini bukan Umi yang nyetrika, ini aku yang nyetrika. Oh, jadi kamu yang setrika? Kamu yang bolongin kemeja kesayangan Abah? Ampun. Astagfirullahaladzim. Mau belain dia? Mau belain dia? Ajak sama Abah dulu. Abah jangan. Abah jangan pukulin Umi terus, maafin Umi. Oh, maafin Abah. Nanti Umi mau telepon, mau cari pembantu untuk ngurusin rumah. Nanti kita telepon agen aja. Siapa yang nyuruh Umi cari pembantu? Siapa? Justru Umi itu harus melihat ini sebagai sebuah hikmah. Umi lihat ini sebuah kesempatan bagi Umi untuk membuktikan kepada Abah, kepada anak-anak semua bahwa Umi becus ngurus rumah tangga. Dikit-dikit pembantu, ada pembantu. Kalau sayang ke semua pembantu, ya kan? Ini kesempatan buat Umi. Coba buktikan kepada Abah, kepada anak-anak bahwa Umi memang becus ngurus rumah tangga, ya kan? Jangan cuma bisanya koar-koar doang di depan ibu-ibu ceramah begitu. Kalau sampai nggak becus, Abah akan cari lagi istri baru. Dan kamu Apipah, ngapain kamu dekat-dekat Umi sih? Kamu jangan dekat-dekat Umi, nanti ketularan kucel kayak pembantu. Ikut aku. Sabar ya. Terus sekarang kamu tinggal di mana, Rehan? Aku ngekos.
Apa kamu gak kasihan sama Umi? Kamu ninggalin Umi tanpa pengetahuan Umi. Gimana kalau kamu pergi, Umi semakin dipukulin sama Abah. Siapa yang nolongin Umi, Rehan? Kasihan Umi, Rehan. Nggak ngantuk, udah tengah malam gini masih gosok juga. Tanggung sayang, tinggal sedikit lagi. Harusnya kamu gak perlu ikut ke sini juga. Rehan, kamu kan udah nolak lamaran aku. Masa nolak juga jadi sahabat aku sih? Yaudah yuk, katanya kamu masih Umi baik-baik aja. Tapi jangan sampai ketahuan Abah, bahaya. Nah, kita lewat belakang aja yuk. Astaga Umi, kenapa Umi nyetrika? Bu Darsi kemana? Rehan, kelihatannya Umi capek sekali. Gimana kalau kita bantu aja? Jangan berisik tapi. Zahra memang berhati mulia. Walaupun aku udah nyakitin dia, tapi dia tetap baik sama mau bantuin aku. Rehan emang pria yang sangat bertanggung jawab. Dia begitu mencintai keluarganya. Dia melakukan apapun buat Umi dan adik-adiknya. Rehan sangat berbeda dengan Abah. Udah yuk, pergi. Takutnya Umi bangun. Ayo cepetan. Zahra? Ngapain kamu di sini? Itu Umi. Ini semua kamu yang rapihin. Subhanallah, Zahra. Hati kamu benar-benar mulia. Kamu tuh udah disakitin sama Rehan, masih juga mau nolongin Umi. Terima kasih ya. Umi mohon kamu bisa maafin Rehan ya.
Zahra udah maafin Rehan kok. Semoga Rehan mau menyadari kesalahannya. Dan dia akan rugi kalau menyanyiakan wanita yang setulus kamu. Andai saja Rehan merasakan hal itu, Umi. Ya udah, Zahra pamit dulu ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah sampai. Makasih ya. Tadi kamu udah nolongin Umi. Zahra, apa-apaan sih kamu ini? Kenapa kamu masih berhubungan sama orang ini? Nah, dia itu sudah mempermalukan keluarga kita, Nak. Om, Tante, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Diam kamu! Kamu pergi dari sini! Pergi sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, udah, Pak. Cukup. Kamu dengerin Papa. Mulai sekarang, jangan pernah lagi kamu berhubungan sama si Rehan itu. Ngerti kamu? Zahra, lebih baik kamu tuh denger apa kata papa kamu. Dia tuh nggak pantas buat kamu, Nak. Kami nggak mau ya Ibu hadir di pengajian Umi Marwah. Ya betul. Ibu-ibu ini udah dipengaruhi ya sama Umi Marwah untuk ngeboikot kami berdua. Iya, hah? Kita ini tidak ada yang nyuruh, ini kesadaran kita sendiri. Karena kita merasa terganggu gara-gara komentar negatif soal Umi saat pengajian ini berlangsung. Benar gak? Benar. Iya, itu sama aja memprovokasi jamaah. Ya, Benar. Udah, minggir sana. Awas. Ayo, awas. Kita pengajian di sini. Awas. Assalamualaikum. Ada apa ini? Umi Marwah. Umi pengaruhi ibu-ibu ini ya untuk ngeboikot saya tidak ikut pengajian di sini. Ubi takut bersaing sama saya kan? Ya kan? Enggak, Bu. Ibu boleh aja ikut pengajian. Lagian nggak ada yang bisa melarang seseorang untuk menimba ilmu di masjid. Ayo masuk sama saya. Gak usah pegang-pegang. Saya alergi disentuh sama ustazah munafik. katanya munafik. Tapi kok dakwah juga. Minggir. Sudah. Kita mulai aja ya. Mari. Iri dan dengki ada penyakit yang menggerogoti keimanan kita dari dalam. Seperti ada di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh semua sifat hasad, dengki atau iri hati itu, karena sesungguhnya sifat dengki itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Itu dari hadis riwayat Abu Daud. Sifat dengki dan iri itu harus dijauhi oleh ibu-ibu, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang sesuatu, melainkan niscaya ada keburukan di dalamnya, dan tidaklah pula memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Umi Marwah, kamu menuduh saya iri dan dengki, iya? Hah?
Saya protes keras. Ini nggak benar. Ini sama juga fitnah, tahu? Iya nih, mentang-mentang ngomong pakai pengeras suara, terus nuduh-nuduh kita gitu. Siapa juga yang nuduh Bu Laila? Kalau ngerasa berarti bener dong iri dan dengki sama Umi. Bener nggak ibu-ibu? Iya, betul. Aja ngomong. Sudah ya. Sebaiknya kita lanjutkan aja. Pengajian apaan ini? Ceramahnya nyindir orang. Pergi. Ya udah pergi sono, paling juga muncul kembali. Iya, mereka benci Mbak Umi, tapi dia rindu. Sudahlah ibu-ibu. Sebaiknya kita lanjutkan aja ya. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Cari siapa? Ibu saya mana ya? Ibu kamu. Maksud kamu Bu Juleha? Dia udah nggak di sini. Ini udah jadi milik saya. Karena ibu kamu nggak bisa bayar hutang dan bunganya. Terus ibu saya sama adik-adik saya di mana? Mana saya tahu? Cari aja sendiri. Kamu pasti anaknya ya? Yang udah nikah sama orang kaya, terus lupa sama ibunya? Cari sana ibu kamu di jalanan. Mungkin sekarang udah jadi gelandangan. Ya Allah, Ibu kemana, Bu? Maafin aku baru bisa jenguk Ibu. Aku gak bisa jenguk Ibu karena Abang larang aku. Kenapa di saat aku bisa ketemu sama Ibu, ini semua malah terjadi ya? Allah, lindungilah Ibu dan adik-adik aku. Apa ini karma aku karena aku telah berbohong sama suami aku? Lindungilah Ibu dan adik-adik aku ya Allah. Mas kenal sama ibu ini nggak? Tahu pernah lihat nggak sama anak-anak ini? Wah, nggak lihat tuh, Mbak. Lo lihat nggak? Yakin nggak pernah lihat, Mas? Iya, Mbak, nggak pernah. Yakin, Mbak? Nggak pernah lihat. Makasih ya. Mana sih mereka ya Allah? Lindungilah mereka ya Allah. Aku lapar. Aku dari kemarin belum makan, Bu. Iya, Bu. Wah, itu ada orang yang buang sisa makanan. Ayo kita ambil. Tapi Bu, kita lapar. Tapi sih. Nggak mau, Bu, tapi kita lapar. Ya Allah, betapa hancur hatiku melihat anak-anakku harus makan dari tempat sampah. Ayo kalian mau makan ini nggak? Ayo cepetan. Ya Kak. Ibu mau? Ibu mau nggak? Kalian aja yang makan, Ibu masih kenyang ya. Maafin Ibu, Nak. Ibu nggak bisa mencarikan kalian makanan yang lebih layak. Pak Badrun? Stop, Pak. Stop, Pak. Ada apa, Umi? Itu seperti ada yang saya kenal. Kamu tunggu sini ya. Umi, kenapa ada di sini, Bu? Saya keliling hutang, Umi. Saya diusir dari rumah. Sekarang kami nggak punya rumah lagi. Kami landangan, Umi. Astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa Ibu gak menghubungi saya? Gak minta tolong sama saya? Sudah, Umi. Saya udah datang ke rumah Umi, tapi saya diusir sama Abah.
Astagfirullahaladzim. Ya udah. Ibu ikut kami pulang ya. Tapi Umi, nanti kalau saya ke rumah Umi, saya diusir Abah lagi gimana? Biar saya yang bicara sama Abah ya, Bu. Ayo kita ke rumah sekarang. Ayo. Mari ikut. Ayo, Bu. Ayo. Umi, saya takut sama Abah. Umi, saya takut diusir lagi. Nanti biar Umi aja yang bicara sama Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Aku cari-cari ibu. Aku takut ibu kenapa-napa sama adik-adiknya ibu di sini. Afifah, kenapa kamu lama gak pulang, nak? Ibu, maafin aku, Bu. Aku nggak bisa jenguk Ibu. Abah ngelarang aku. Kenapa Abah dibawa-bawa? Kenapa Abah yang disalahin? Waduh, kenapa gembel-gembel pada tinggal di sini? Hah? Dibawa masuk ke sini? Suruh keluar. Abah nggak mau ketularan gatel nanti. Astagfirullahaladzim, Abah. Ibu Zuleha itu kan ibunya Afifah. Berarti dia itu mertuanya Abah. Seharusnya Abah itu menghormati dia seperti ibu sendiri, Bah. Udah, Min. Udah jangan ngomong dulu, jangan banyak ngomong. Umi tuh kalau ngomong berisik, kayak kaleng rombeng, kayak radio rusak gitu loh. Abah jadi pusing dengernya. Pokoknya Abah nggak mau mereka di sini, ya. Sekarang usir deh. Abah nggak mau ketularan penyakit kulit apa nanti udah. Abah, aku mohon Abah, biarin Ibu sama adik-adik aku tinggal di sini untuk sementara ya, Abah. Tinggal di sini? Aduh, bagaimana? Tinggal di sini? Emangnya ini panti sosial, tempat orang susah nginep? Bukan. Ini rumah Abah. Lagian kalau mereka tinggal di sini, tuh, 4. Kok 4 orang nambah tinggal di sini? Waduh. Jadi berapa Bapak? Abah biayanya nanti ya kan? Ya kan? Kalau masing-masing 100 orang aja itu 400.000 sehari. 400.000 itu 12 juta sebulan. 12 juta tuh. Bagaimana? Siapa yang mau bayar? Siapa? Hah? Siapa? Kalau itu biar Umi aja yang bayar. Lagian kalau Abah membiarkan Ibu Zuleha itu jadi gelandangan di jalanan, terus dilihat orang, Abah itu kan mempermalukan diri sendiri. Masa sih Abah yang hidupnya sukses tega membiarkan Ibu Zuleha jadi gelandangan di jalan? Udahlah. Terserah. Emang susah hati Abah tuh, tau gak? Punya bini 2, kerjaan yang ngelawan melulu sama laki. Tidak membuat Abah happy. Nanti Abah cari lagi satu bini yang bisa nyenengin hati Abah. Yang bisa membuat Abah bahagia. Terserah. Hana, coba kamu bawa Ibu sama Nana ke kamar ya. Kamu kasih handuk sama sabun biar mandi dulu. Nanti biar Umi yang menyiapkan pakaian mereka. Iya, Umi. Bu, yuk, saya antar. Yuk. Afifah, maafin Ibu ya, Nak. Ibu sudah membiarkan kamu menikah sama Abah. Pasti kamu sangat menderita, Afifah. Maafin Ibu ya. Ibu, udah Ibu nggak usah khawatir. Ini udah jalan takdirnya Afifah. Walaupun Afifah hidupnya sulit di sini, tapi Afifah masih bersyukur ada Umi, Ibu. Umi selalu jagain Afifah. Selain Umi, dulu ada Mas Rehan yang menjagaku, Bu. Tapi sekarang aku nggak tahu Mas Rehan di mana.
Ternyata mereka beneran di sini. Enak aja ya jam segini masih tidur. Udah numpang nggak tahu diri lagi. Lihat aja nih. Bangun! Malah enak-enakan tidur di sini. Nggak tahu diri udah numpang. Mumpung nggak ada pembantu di rumah ini, jadi kalian semua bantuin Umi beresin rumah ini. Cepat! Malah tidur. Kak Asma jahat. Nanti aku laporin sama Kak Afifah. Nak, jangan, nggak boleh ya, nggak boleh ngomong sama Kak Afifah. Nggak apa-apa, biarin. Kita juga memang harus tahu diri di rumah ini. Sekarang kita beres-beres ya, yuk. Ini embernya, pelnya di belakang, cepet ya. Cepet, ibu lama banget sih. Pas. Kamu juga bangun, bangun. Bangun. Sana, bantuin ibu kamu ngepel ya. Sana. Cepetan, aduh, lama banget sih bocah-bocah. Umi, biar saya yang ngepel, biar saya yang beres-beres, Umi. Umi, Ibu, udah Umi sama Ibu istirahat aja biar aku aja yang ngepel ya. Nggak usah. Kalian kan tamu di sini. Biar Umi aja. Umi udah biasa kok begini. Udah, Umi duduk aja ya. Tapi Afifah, Sini, pelannya. Biar aku aja yang ngepel. Ya. Afifah memang anak yang baik. Kasihan. Hidupnya tuh harus menderita karena Abah. Afifah aja belum bisa gua usir. Muncul lagi ibu sama adik-adiknya. Bikin ribet aja. Pokoknya gue harus bisa bikin mereka terusir dari rumah ini. Harus.
Pada kemana ini? Perhiasan, jam, duit. Maling! 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 Ada apa, Abah? Ada apa, Abah? Abah kemalingan? Umi, jam tangan Mas Abah, Umi, duit. Ada beberapa juta, puluhan juta hilang. Hilang! Ada maling masuk rumah kita, Umi. Badrun! Iya, Bah. Apa, Bah? Kamu nggak lihat ada yang masuk sini? Enggak. Saya nggak lihat, Bah. Nggak lihat siapa-siapa. Bener, Bah. Jangan-jangan malingnya bukan orang luar lagi, Bah. Tapi ada orang asing yang di dalam rumah kita. Astagfirullahaladzim, Asma. Kamu nuduh ibu aku. Enggak nuduh. Cuma yang ngerasa aja gitu. Asma, kamu jangan sembarangan nuduh orang. Umi, Asma nggak nuduh sembarangan kok, Umi. Cuma ya logika aja, Umi. Selama ini rumah kita aman-aman aja kan, nggak ada yang kemalingan atau apa. Tiba-tiba semalam ada yang numpang, udah ada yang kemalingan aja. Apa itu nggak mencurigakan? Tapi saya nggak mencuri, Neng. Saya nggak mencuri, demi Allah saya nggak mencuri. Kamu sembunyikan di mana uang apa? Demi Allah, Pak, saya tidak mencuri. Saya tidak mencuri, demi Allah. Gimana? Demi Allah, Pak. Saya tidak mencuri, demi Allah. Abah. Rasain, mau enak-enakan numpang di rumah megah. Ternyata malah masuk neraka. Lihat aja, itu baru permulaan. Masih akan banyak lagi siksaan yang akan kalian terima. Kenapa sih Teh Asma senyum-senyum sendiri begitu? Curigakan banget. Di mana? Di mana? Di mana? Saya tidak mencuri, Mbak. Kamu ngaku di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Abah jangan, Abah. Abah nggak boleh mukul ibu. Walaupun kita orang miskin, tapi kita nggak pernah nyuri, Abah. Tapi di mana? Di mana? Ini apa? Ini apa? Hah? Mau bilang bukan kamu yang mencuri? Ini apa? Hah? Apa ini? Apa? Demi Allah, Mas, saya tidak mencuri. Demi Allah. Demi Kamu Allah. masih berani bilang kamu bukan mencuri, ya? Masih berani bilang bahwa kamu tidak mencuri? Masih berani? Jangan, Abah. Kenapa? Ini ada buktinya. Abah jangan, Abah. Ya Allah. Umi jangan ikut campur. Abah. Kamu jelasin sama politik. Abah jangan, Abah. Abah jangan. Abah, Umi yakin ini pasti ada yang salah. Nggak mungkin Ibu Zuleha itu mencuri. Umi kenal betul siapa Ibu Zuleha. Tolong, Bah, lepasin dia, Bah. Maksudnya apa? Hah? Jadi Umi pikir Abah mengada-ada, ya? Abah tuduh mereka, Abah yang ambil barang itu taruh di situ begitu, ya? Abah, ini pasti semua rencana Afifah. Pasti Afifah yang ngambil barang Abah sama Umi. Supaya dia bisa kabur sama ibu dan adik-adiknya Abah. Secara kan keluarga mereka nggak bisa dipercaya. Terima masih kayak begitu. Abah jangan pukul ibu. Abah, kalau emang Abah mengira kita ini pencuri, aku rela diusir dari sini, Abah. Ayo ibu, kita pergi ayo. Umi, udah Umi jangan dikejar. Umi, mereka pencuri, Umi. Udah jangan dikejar. Udah Umi, jangan. Lepasin. Umi, lepasin. Umi. Kenapa sih Teh Asma benci banget sama Kak Afifah dan keluarganya? Afifah, Bu Zuleha, kalian mau kemana? Sebaiknya kita kembali. Kasihan anak-anak. Maaf, Umi. Kami tidak bisa tinggal di sini. Terima kasih atas semua kebaikan Umi selama ini sama kami. Daripada kami menimbulkan masalah di keluarga Umi, lebih baik kami pergi, Umi. Ya,
kalau kalian memang tetap mau pergi, Umi juga nggak bisa mencegah. Tapi tolong terima uang ini ya. Umi, mohon maaf saya tidak bisa menerima uang Umi. Kami permisi dulu ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kasihanilah mereka. Lindungi mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Kamu ngeliatin aku ya? Zara, ini aku. Rehan? Berarti dari tadi kamu dong yang ngikutin aku. Maaf Kak, aku nakutin kamu. Aku cuma memastikan doang. Kamu baik-baik aja setelah kamu diomelin sama papa mama. Syukurlah kamu gak apa-apa. Iya. Kamu kemana? Pergi. Kamu kan gak dibolehin orang tua kamu buat berhubungan sama aku. Gimana kalau kita backstreet aja? Maksudnya? Sahabatan tapi backstreet? Iya, itu maksud aku. Sejujurnya aku berharap kita tidak cuma sebagai sahabat, Rehan. Aku ingin lebih dari itu. Meskipun orang tuaku membenci kamu, tapi aku nggak sanggup menahan rasa cinta ini, Rehan. Kak, kita mau kemana? Kakak juga belum tahu. Kita jalan aja dulu ya. Ya. Iya. Zara, ini udah malam, udah mau hujan juga. Kamu nggak pulang aja? Iya sih, udah hujan juga. Iya, ntar kehujanan sakit lagi. Kamu denger nggak? Iya. Kayaknya suara dari sana deh. Afifah! Zahra, tolong cari taksi. Kita bawa ibu kamu ke rumah sakit. Bentar. Iya, dengerin dulu, makanya dengerin dulu. Lo tau gak sih, gue berhasil ngusir ibu tiriku dari rumah. Iya, terus lo tau gak apa? Terus abang ngamuk-ngamuk gara-gara ketahuan itu barang buktinya yang gue taruh di lemarinya. Padahal gue yang naruh, kan bego banget kan. Iya, makanya. Ya Allah, kok
Asma tega banget sih ngelakuin fitnah kayak gitu. Hana! Ngapain kamu? Ngapain? Enggak, lewat doang. Lewat doang apa? Coba lihat. Ini apa? Ini Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Coba lihat. Enggak ada apa-apa. Enggak boleh. Apa sih teh? Lihat boleh. Lihat enggak boleh gitu. Lihat Sini tuh, Bang. Ada apa lagi ini? Kenapa sih kalian jadi berantem? Umi, ternyata tuh Teh Asma yang ambil perhiasan Umi sama Abah. Terus ditaruh di kamarnya Bu Zuleha. Enggak Umi, enggak bohong. Bener nih Umi, lihat nih Umi. Bohong. Nih, Hana ngerekam tadi, dengerin Umi. Tadi Hana ngerekam. Gue berhasil ngusir ibu tiriku dari rumah. Astagfirullahaladzim, Asma. Kamu tega ya? Memfitnah Afifah dan keluarganya? Umi, Asma ngelakuin ini semua demi Umi. Afifah nggak ada lagi di rumah ini. Itu berarti Umi jadi istri satu-satunya Abah, Umi. Asma, ikut sama Umi sekarang. Umi, ikut sama Umi. Enggak, Umi, enggak. Ikut. Asma, ayo. Ceritakan sama Abah, apa yang udah kamu lakukan? Jangan jadi pengecut. Umi tidak pernah mendidik kamu jadi pengecut. Ayo cerita. Apa ini? Hah? Apa ini? Apa? Hah? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Hah? Abah, sebenarnya yang nyuri perhiasan Abah sama Umi bukan Bu Zuleha tapi Asma. Dari kamu? Hah? Kamu yang bikin Abah kehilangan istri muda Abah, ya? Masih cantik, masih segar. Iya. Hah? Berani kamu begitu ya? Abah, karena Asma pengen Afifah pergi dari rumah ini, Abah. Makanya Asma memfitnah mereka. Maafin aku, Abah. Udah, Bah. Dia udah ngakui kesalahannya, Bah. Maafin dia, Bah. Baik. Abah akan ampun. Tapi dengan syarat, kamu sekarang pergi dari rumah ini, cari Afifah sampai ketemu, bawa lagi pulang. Kalau tidak ada, jangan pulang. Mengerti kamu? Ya ampun, Abah sakit. Sekarang pergi. Abah, udah, Bah. Asma pasti akan cari Afifah sampai ketemu, Bah. Kita semua ikut nyari, Bah, sampai dia ketemu. Bener ya? Umi tanggung jawab. Kalau sampai nggak ketemu, Umi tanggung jawab. Tanggung jawab. Ngerti? Iya, Bah. Iya. Nyesel juga ya aku ngadu. Tapi kalau nggak gitu, Teh Asma makin keterlaluan. Ibu jangan tinggalin Afifah, Ibu. Ibu, aku mohon, Ibu. Ibu. Kami sudah berusaha untuk menyelamatkan ibu kalian. Tapi Allah berkehendak lain. Ibu kalian tidak tertolong. Semua salah aku. Afifah, ikhlas. Kamu harus kuat. Demi adiknya. Hatiku tanpamu tiadalah. Mama, aku titip adik-adik aku ya di sini. Aku mohon asuh mereka baik-baik.
Aku bakal sering-sering nengokin ke sini kok, dan aku bakal ngirimin uang untuk mereka ya. Baik, paman akan asuh adik-adikmu. Tapi kamu mau kemana? Masih banyak yang harus aku selesaiin. Kalian bertiga gak boleh bandel-bandel ya. Harus jadi anak baik ya. Ya Kak. Belahan jiwaku, kau matahariku. Umi kudu tanggung jawab. Umi harus bertanggung jawab. Bagaimana ini? Hah? Mana si Afifah? Nggak kembali-kembali. Si Hana sama si Badrun keliling, nggak keruan. Habis-habisin uang, habis-habisin bensin. Kumaha ya teh Umi, kumaha? Sabar Abah, sebentar lagi juga Afifah pulang. Semua nih Badrun, Asma semua pasti nyariin terus. Sabar dong. Sabar sampai kapan? Sampai kapan sabarnya? Hah? Umi kan janji mau bawa dia pulang. Janji mau bujuk-bujuk. Tapi mana? Aduh Umi nggak tahu. Abah teh udah kangen banget sama Afifah, sama bini muda Abah. Umi nggak ngerti perasaan Abah sih. Bagaimana? Jangan-jangan Umi sengaja ini ngedoain supaya Afifah nggak balik-balik ya? Iya, sengaja Umi begitu. Hah? Masya Allah Abah, kok bisa sih Abah mikir seperti itu? Ya makanya Umi bantu cari. Iya, kita semua mau nyari, Bah. Ya, ayo kalau gitu ayo. Aduh. Sekarang Umi pergi dari rumah ini. Cari Afifah sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, jangan pulang. Udah kembali. Rehan. Afifah, Abah. Kamu lama pergi, nggak pulang-pulang. Sekarang giliran pulang sama si Ehan. Kamu memang dasar bini nggak tahu diri, nggak bisa menjaga kehormatan suami kamu ya. Abah, selama ini aku udah nurutin jadi istri yang baik buat Abah demi melunasi hutang-hutang keluarga aku. Tapi sekarang ibu sama bapakku sudah meninggal. Jadi hutang-hutang keluarga aku udah lunas. Mulai detik ini, aku minta cerai dari Abah. Minta cerai dari Abah? Enggak. Abah nggak akan ceraiin kamu. Berani kamu begitu sama Abah? Berani kamu begitu sama Abah? Abah! Nggak apa-apa. Berani ya, pegang pinggang Abah ya. Jadi selama ini kamu cekapin dia dengan pikiran kamu. Enggak? Kalau iya kenapa, Bah? Rehan mau bebasin Afifah dan rasanya Abah. Abah paham nggak? Abah sadar nggak? Abah sadar nggak? Abah sabar kamu. Badrun! Berani pegang Abah. Abah tidak akan pernah menceraikan kamu. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Tahu kamu? Diam! Diam! Ini rumah tangga Abah. Diam kamu. Abah! Rehan, Zahra, Umi mau bicara sama kalian. Umi yakin sudah banyak yang kalian bicarakan berdua. Karena itu, kalian bisa ke rumah barengan. Aa, Umi harap kamu akan tetap melanjutkan rencana semula, yaitu menikahi Zahra dan melanjutkan kuliah di Melbourne. Aku cuma butuh waktu. Aku harap kamu mau bersabar. Mungkin waktu bisa mengeringkan luka di hatiku. Mungkin juga waktu bisa membuatku mencintaimu, Zahra. Kita memang sudah sepakat untuk bersahabat, tapi aku berharap kamu bisa berubah dan mencintaiku, Rehan. Menikah seperti keinginan Umi. Maaf, Mi.
Seperti yang Rehan udah tulis di surat itu, Rehan belum siap untuk menikah dengan Zahra. Kamu dengar? Kamu dengar? Kamu dengar nggak? Sampai sekarang Rehan masih tetap menolak untuk menikah dengan Zahra. Ini semua gara-gara kamu. Iya kan? Kenapa aku, demi Allah aku sama sekali nggak tahu apa-apa tentang itu. Nggak tahu apa-apa. Bagaimana? Kamu jangan bohongin Abah. Jangan bohongin Abah. Jangan ngebohongin Abah. Abah bilang. Jangan. Kamu pasti udah janjian sama dia kan? Kamu ngerencanain semua ini ya kan? Iya nggak? Nggak tahu Abah. Nggak tahu apa-apa. Atau apa-apa. Sekarang Abah tahu semuanya. Kamu jangan menganggap Abah bodoh, ya. Kamu masih memberi harapan sama Rehan. Rehan juga masih berharap sama kamu. Abah akan bikin itu tidak terjadi. Abah akan bikin Rehan tidak cinta lagi sama kamu. Abah akan bikin kamu cacat. Bahkan rusakin muka kamu. Bikin cacat seumur hidup. Ampun, Abah! Nggak boleh. Aku nggak boleh cacat. Kalau sampai aku cacat, aku nggak bisa ngurus adik-adik aku. Jangan lari kamu, weh! Afifah, kenapa? Abah nyiksa kamu lagi? Ya. Mas Rehan, aku mohon sama kamu, Mas Rehan. Kalau kamu benar-benar mau nolong aku, tolong kamu menikah sama Zahra. Aku mohon. Apa maksud kamu? Aku minta maaf, Mas Rehan. Tapi demi Allah, aku udah capek terus-terusan disiksa sama Abah. Dan dengan cara kamu menikah sama Zahra, Abah bisa berhenti menyiksa aku. Aku mohon. Ya, Afifah. Aku nggak akan menikahi Zahra dengan alasan itu. Kalaupun nanti aku akan menikah dengan Zahra karena aku emang benar-benar mencintai Zahra. Bukan kamu yang nyuruh. Mohon Mas Rehan, aku mohon. Kau mau aku terus-terusan disiksa sama Abah. Karena Abah akan terus-terusan curiga sama kita berdua, kamu mau? Jadi, apa yang membuat kamu tidak mau menikah dengan Zahra? Hah? Kalau kamu betul-betul tidak mengharapkan Afifah menjadi istri kamu, kamu harus segera menikah dengan Zahra. Rehan, sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk kalian menunda pernikahan. Afifah, aku tahu kamu tersiksa dengan keadaan ini. Tapi dengan menikahi Zahra bukan solusi. Nggak akan menyelesaikan masalah. Yang ada akan timbul masalah baru. Pergi kalian dari sini. Atau saya lapor polisi. Rehan! Cari lagi perempuan yang lain. Jangan model begini. Abah bisa cari jauh lebih cantik daripada ini. Apaan? Tapi saya belum menikah, Abah. Oh, belum menikah. Jodoh emang gak kemana.